Halo semuanya, kami dari kelompok Amazing dari kelas 9F. Kami berasal dari SMP Regina Pacis, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan gagasan yang bertemakan bangunlah jiwa dan raganya. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok Amazing ini. Halo, perkenalkan nama saya Berilina Natania Saskiawanma dari kelas 9F nomor absen 6 dari kelompok Amazing. Perkenalkan nama saya dari Srikan dari kelas 9F nomor absen 8. Halo semuanya, saya Farel Daniel Abimanyu dari kelas 9F nomor absen 10. Namaku Margareta Diana Putri dari kelas 9F nomor absen 16. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kesehatan jiwa dan raga. Pengertian jiwa sendiri adalah roh manusia atau batin, sedangkan raga adalah badan atau tubuh kita. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, remaja cenderung mengalami 4 masalah kesehatan. Di antaranya kekurangan zat besi atau anemia, kekurangan tinggi badan atau stunting, kekurangan energi kronis, dan juga obesitas. Hal-hal ini menunjukkan bahwa remaja kurang menghargai kesehatan tubuhnya sendiri. Padahal kesehatan jiwa maupun raga sangatlah penting untuk dijaga. Karena dengan adanya kesehatan, kita semua dapat hidup dengan nyaman dan tentram. Oleh karena itu, pada video kali ini kami akan menyampaikan cara untuk hidup secara sehat dengan jiwa ataupun raga yang sehat juga. Sebagai remaja, tentu kita tidak menginginkan hal-hal seperti kekurangan energi kronis, kekurangan zat besi, obesitas, dan lain-lain terjadi pada diri kita sendiri. Kita tentunya menginginkan kesehatan secara jiwa dan raga kepada diri kita sendiri. Dan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tersebut adalah dengan berolahraga. Berolahraga sendiri tentu mendatangkan banyak dampak positif bagi kita, seperti membuat berat badan ideal, lalu menurunkan resiko penyakit tertentu, meningkatkan massa otot dan massa tulang, hingga menjaga kesehatan mental dan suasana hati. Namun, ada kemungkinan kita mengalami cedera saat berolahraga, entah itu berat ataupun ringan. Oleh karena itu, kita harus selalu berjaga-jaga apabila kita mengalami cedera. Salah satu cara adalah dengan mempelajari P3K, yang merupakan pertolongan pertama untuk menjauhkan kita atau korban dari resiko cedera yang lebih parah. Contoh-contoh tindakan P3K yang bisa kita lakukan pada diri sendiri adalah saat kita jatuh dan mengalami patah tulang, lebam, atau lecet, kita membutuhkan pertolongan pertama, P3K. Pertolongan pertama ketika terjadi pada patah tulang, antara lain berusaha untuk tetap tenang, jangan mencoba untuk mengembalikan posisi tulang, terutama posisi tulang yang keluar. Tutup luka secara perlahan dengan kain steril atau perban untuk menghentikan pendarahan. Dan ketika mengalami lebam, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan kompres dingin, beristirahat, mengonsumsi obat pereda nyeri, meninggikan bagian tubuh yang memar. Selain itu, kita juga biasanya mengalami cedera ringan seperti lecet. Cara mengatasi lecet pada bagian tubuh adalah sebagai berikut. Bersihkan luka dari kotoran yang mungkin menempel di bawah air mengalir, atau gunakan larutan garam, steril sehingga bersih. Gunakan sabun lembut seperti sabun bayi untuk membersihkan area sekitar luka. Menggunakan es batu, mengoleskan antibiotik agar luka lecet tetap lembab. Tutup luka lecet dengan kasa yang lembut. Hindari luka dari sinar matahari secara langsung. Periksa ke dokter jika darah dari luka lecet tidak berhenti mengeluarkan darah. Cara lain untuk hidup sehat secara jiwa dan raga adalah dengan tegar menghadapi arus globalisasi di zaman sekarang ini. Globalisasi memang membawa beberapa dampak positif, seperti perkembangan iptek.
Namun, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif, seperti kurang peduli terhadap kesehatan karena junk food dan makanan cepat saji dan perubahan gaya hidup yang kurang baik. Untuk menghadapi dampak negatif tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti tidak makan junk food dan makanan cepat saji terlalu sering, karena makanan tersebut tidak sehat. Yang kedua, tidak mengikuti gaya hidup yang dapat merusak kepribadian kita. Contohnya seperti individualisme, hedonisme, dan pragmatisme. Yang ketiga, menggunakan internet untuk hal yang positif, seperti cara menjaga kesehatan. Cara lain untuk hidup sehat adalah dengan bernyanyi. Kegiatan bernyanyi ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang paling penting, dalam bernyanyi, kita merasa bahagia, seperti yang kami lakukan. Bersahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Dalam kasihmu, kasih yang tak ternilai. Baru kau sapaku tersipu. Bernyanyi sendiri memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Di antaranya adalah bisa meredakan stres, karena dalam bernyanyi tubuh kita akan menurunkan jumlah hormon kortisol di tubuh kita, sehingga kita akan merasa lebih rileks dan lebih santai. Kemudian manfaat yang kedua adalah dengan meningkatnya kinerja otot paru-paru kita, karena dalam bernyanyi otot paru-paru kita akan lebih terlatih, sehingga fungsi kerjanya juga lebih optimal. Kemudian manfaat yang terakhir adalah dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita, karena dalam bernyanyi tubuh kita akan memproduksi antibodi yang bernama imunoglobin A yang dapat membantu tubuh kita untuk mengatasi infeksi. Cara hidup yang terakhir adalah dengan menghargai karya Allah, dengan cara menunjung martabat manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat yang paling luhur dibandingkan ciptaan lainnya. Pada manusia, Allah memberikan akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Hanya manusialah yang memiliki martabat seperti ini. Manusia, termasuk kita, merupakan salah satu karya Allah yang mulia. Untuk menghargai karya Allah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yakni dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Dengan menerapkan pola hidup yang sehat, dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur, memiliki waktu yang cukup, dan memiliki pola makan yang teratur. Lalu yang kedua, ada menghindari budaya kematian, yakni adalah seperti sering minum minuman beralkohol, narkoba, serta merokok, dan lain sebagainya. Merupakan hal yang berdampak buruk bagi tubuh kita. Sehingga menggunakan hal-hal tersebut sama saja dengan tidak menghargai kehidupan kita yang telah diberi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghindari hal tersebut bila kita ingin menjunjung budaya kehidupan. Kesimpulannya adalah kita harus menjaga kesehatan baik secara jiwa ataupun raga kita. Dengan salah dua caranya adalah menjaga iman kita dan juga menerapkan pola hidup yang sehat. Menjaga kesehatan sangatlah penting bagi kita, karena dengan menjaga kesehatan, maka kita bisa menikmati hidup ini lebih lama dengan nyaman dan tentram. Kami juga menyimpulkan bahwa dengan hidup sehat, maka tubuh kita juga akan senang. Karena bila tubuh kita sehat, maka hati kita juga akan gembira. Karena itulah, ayo kita bersama-sama untuk menerapkan pola hidup yang sehat, teratur, juga beriman. Perbanyaklah bernyanyi karena banyak manfaat bagi kesehatan. Perbanyak juga aktivitas fisik dan olahraga. Tetap teguh dan fokus menghadapi globalisasi yang sangat berdampak bagi kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk klik like, Share Dan subscribe. salam Serviam.